Panji Gumilang atau Cak Nun menyanyikan Hevenus Salam Alaikum, Hevenus Salam Alaikum, Hevenus Salam Alaikum, Hevenus Shalom, Shalom, Shalom Alaikum. Itu salamnya Yesus dan para rasul yang lain. Ya, nah saudara-saudara itu, tapi memang ya sudahlah, memang ya bangsa kita itu perlu banyak diedukasi lagi. Ya, karena itu sekarang ini kalau saudara-saudara bicara tentang hubungan antar agama itu memang sensitif. Ya. Sensitif karena kadang-kadang ya orang beragama itu kan terkait dengan militansi. Berapi-api gitu loh. Tapi kurang strategi. Kadang-kadang kalau militansi tanpa strategi itu kekalahan siap. Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, semoga swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan saya di sini, wartawan Injil. Al-Zaitun, kita tetap membahas Al-Zaitun. Saya percaya kabar dari saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari terus setia dalam Tuhan, karena sesungguhnya hanya Dialah yang menjadi dan jalan sesungguhnya, gitu, satu-satunya penyelamat yang sejati. Oleh karena itu, mari nantinya kita berdiskusi dan bertukar pikiran. Mari kita simak dulu apa yang kemudian merupakan tanggapan ataupun semua pemikiran dari Pak Dr. Bambang Nosena yang sangat luar biasa ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dan menurut saya ini pantas untuk dibagikan. Mari kita dengarkan sama-sama dulu Bapak Ibu, ya, kajian, ya, ataupun pemikiran dari Pak Bambang Nosena ini terkait dengan terkait cek ya, cek, sorry, ini audionya katanya tidak bisa masuk ya. Ya, mari kita simak dulu ya apa yang kemudian merupakan tanggapan ataupun sebuah pemikiran dari Pak Dr. Bambang Nosena ini yang sangat luar biasa sekali. Beliau ini Bapak Ibu semuanya, menurut saya ini pantas untuk kita bagikan, dan mari kita dengarkan sama-sama dulu Bapak Ibu ya, kajian ataupun pemikiran dari Pak Bambang Nosena terkait dengan Panji Gumilang. Luar biasa Bapak Ibu semua. Panji Gumilang ini makin lama, makin hari, makin viral. Karena ternyata selalu ada hal-hal baru kemudian terungkap, dan juga ada beberapa Kristober yang hadir di sana. Salah satunya brother kita Leonardo Sirait, Kamarudin Simanjuntak, Martin Simanjuntak, dan banyak lagi ketua PGI yang sudah melihat langsung lokasi kondisi di sana di Al-Zaitun. Tapi ingat ya saudara,
Panji Gumilang tidak sama sekali membayar atau tim dari gereja YouTube maupun rekan-rekan Kristober tidak dibayar oleh Panji Gumilang. Mereka hadir di sana ke Indramayu karena mau lihat langsung, karena mau mengobarkan api toleransi gitu ya, api toleransi yang sudah dilahirkan oleh Al-Zaitun gitu. Karena dia di AJFC itu memang benar dikobarkan tali toleransi dan perdamaian. Jadi maka dari itu kalau ada yang bilang gereja YouTube dibayar ke sana, tidak sama sekali saudara. Karena harus kita cross check dulu lokasi tempatnya, yaitu kita harus lihat bensin, tol dan sebagainya, itu kami tahu sendiri, tim tahu sendiri, itu dari duit masing-masing kami. Kenapa kita lakukan ini saudara? Karena saat ini bahwa ada peperangan hebat antara kelompok nasionalis dan Pancasilais dengan kelompok yang bisa dikatakan brutal gitu ya, atau radikalis gitu ya. Jadi orang-orang nasionalis semua harus merapat. Ayo lihat dulu gitu, karena kita menyangkut nasib kita minoritas di negeri ini yang selalu menjadi sasaran ketidakadilan, intoleransi. Kalau kata Bang Leo, syarif kita, para YouTuber harus bergerak serentak untuk patahkan berita-berita hoax dan fitnah para penyebar kebencian. Sekaligus kita mengedukasi rakyat Indonesia agar bisa jadi cerdas, gitu ya. Bayangkan saja, saya orang Kristen bisa masuk di masjid, kita tim bisa masuk di masjid Al-Zaitun, pesantren terbesar di Asia, bisa menginjak kaki di sana. Karena ada yang bilang masuk Al-Zaitun susah. Buktinya kita pulang dengan selamat, pulang dengan damai. Apa yang saya lihat, saudara, itu adalah sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa yang saya lihat. Jujur, kami, tim tidak dibayar datang ke sana. Saya tidak diiming-imingin apapun di sini. Saya datang karena ketulusan untuk mengobarkan toleransi dan perdamaian di Indonesia. Saya melihat tadi di video itu adalah ada tugu gitu, ketika saya melihat pada tugu bertulisan Al-Zaitun Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Jujur, sebagai saya bergabung di Gerakan Toleransi Indonesia, membawa dan menyuarakan toleransi, itu susah sekali saudara. Jadi mari kita sama-sama terus menyuarakan. Oke, mari teman-teman, kita simak dulu ulasan dari Pak Bambang Nursena sebagaimana yang ada di layar Bapak Ibu. Mari kita dengarkan sama-sama saudaraku semuanya. Beliau itu mengajarkan di pesantrennya yang puluhan ribu itu jumlahnya. Nyanyian dalam bahasa Ibrani. Dan nyanyian itu adalah nyanyian Israel. Umum sampai hari ini. Havenu Shalom Aleichem. Havenu itu artinya kami membawa. Shalom, damai sejahtera, Aleichem. Ini salamnya Yesus. Yang diucapkan ketika Yesus baru bangkit kepada para murid. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Panji Gumilang sendiri mengajarkan itu dan semua pesantren itu, anggota pesantren itu mengucapkan Havenu Shalom Aleichem. Itu luar biasa loh. Nyanyian Israel dan itu adalah nyanyian gereja juga. Karena apa? Yesus itu orang Yahudi. 12 murid orang Yahudi. 70 murid Yesus sebagian besar orang Yahudi. Dan gereja itu mula-mula berakar pada kitab berbahasa Ibrani, yaitu kitab Perjanjian Lama. Yahudi juga.
Nah, saudara-saudara, memang sulit ya, karena di Indonesia kebanyakan orang Arabnya, orang Islamnya lebih Arab ketimbang orang Arab, sementara orang Kristennya lupa akar. Lupa akar itu apa? Kita lupa bahwa kita punya bahasa serumpun dengan mereka. Nah, karena itu yang dipersoalkan apa? Iya kan? Tapi kalau urusan cara sholat dan sebagainya bukan urusan kita, itu tidak ada urusannya dengan kita. Tapi khusus yang ini, saya justru terkaget-kaget. Bagaimana Panji Gumilang bisa mengenal dan seterbuka itu. Ya? Kemudian diinvestigasi oleh MUI yang justru mengharamkan ucapan Selamat Natal. Padahal Panji Gumilang mempersilahkan kebaktian Natal di pesantrennya. Nah, ini saya juga nggak ngerti, ini bukan urusan kita. Ini urusan politik atau urusan luar kita. Tapi yang jelas, yang menginvestigasi beliau itu lebih tertutup ketimbang yang diinvestigasi. Karena ini terbuka sekali. Konon saya pernah mendapatkan kabar dari putra seorang pendeta. Namanya Profesor Sihaan. Dia yang nulis itu pengantar bahasa Ibrani yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia itu, yang selalu dipakai anak-anak di seminari atau sekolah Alkitab. Itu lebih dari 10 tahun mengajar di Zaitun, pesantren Al Zaitun. Mungkin lewat pelayanan seorang pendeta ini, beliau mengalami pencerahan. Sekalipun sebelumnya mungkin di stigmakan sebagai pendukung NI, kita tidak tahu. Tapi manusia kan bisa berubah. Jangan-jangan kehadiran hamba Tuhan selama lebih dari 10 tahun mengajar bahasa Ibrani, kemudian dialog tentang keilahian Kristus, Allah Tritunggal, siapa tahu itu mengubah beliau. Tetapi hanya Roh Kudus yang berkarya atas semua kejadian, termasuk berubahnya hati seseorang. Kemudian ada ya memang di Indonesia kalau Ibrani itu kan dikaitkan kalau bukan Yahudi, Kristen. Tapi kalau Anda ke Timur Tengah, saudara-saudara, mungkin kita lupa ya, di Israel, negara Israel, itu mayoritas Yahudi. Tetapi lebih dari kira-kira 18 di negara Israel. Nah sekarang apakah orang-orang Islam yang ada di Israel itu punya Quran bahasa Ibrani? Ada. Ada sekarang ini kira-kira ada 4 atau 5 terjemahan Quran. Nah dalam Quran sendiri, Al-Quran bahasa Ibrani, Quran Hamifwar, itu ada terjemahan yang cukup tua tahun 46 yang dilakukan oleh kakeknya Presiden Israel yang kemarin, yang sekarang sudah ganti, yaitu Yoel Rivlin namanya. Dalam terjemahan Al-Quran itu kalau kata Bismillahirrahmanirrahim, demi nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, Beshem Elohim Ar-Rahman Viharakum. Jadi kalau ada makin benar ini teman-teman. Tentu itu kata Elohim khusus Kristen, karena di Timur Tengah kata Elohim dipakai baik orang Yahudi maupun orang Islam maupun orang Kristen, ya. Nah, kata Assalamualaikum atau Salamualaikum dalam Quran diterjemahkan dengan Salum alaikum. Lalu apa keberatannya kalau Panji Gumilang atau Cak Nun menyanyikan Hevenu Salum alaikum, Hevenu Salum alaikum, Hevenu Salum alaikum, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom alaikum. Itu salamnya Yesus dan para rasul yang lain. Ya. Nah, saudara-saudara itu, tapi memang ya sudahlah. Memang ya bangsa kita itu perlu banyak diedukasi lagi. Ya, karena itu sekarang ini kalau saudara-saudara bicara tentang hubungan antar agama itu memang sensitif. Iya. Sensitif karena kadang-kadang ya orang beragama itu kan terkait dengan militansi, berapi-api gitu loh. Tapi kurang strategi. Kadang-kadang kalau militansi tanpa strategi itu kekalahan, siap
Oke, saudara yang dikasih Tuhan, itu tadi videonya. Apa pandangan kalian? Apa yang disampaikan, yang dijabarkan oleh Bang Nusirna ini sangat luar biasa sekali. Sangat jelas, sangat bermanfaat ya, gitu saudara. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian, masukan kalian, apa yang harus dikembangkan lagi, tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa juga klik tombol subscribe dan share video ini agar terus menjadi berkat dan nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan. Oke. Saya perlu kasih tahu dulu saudara-saudara gereja YouTube. Ini mengenai kegiatan kemarin itu, saudara-saudara yang gerakan membangun gereja GMG, kita sudah upload di video member. Jadi saudara-saudara hanya bisa melihatnya di member gitu. Kalau saudara-saudara member gitu, harus di member. Kenapa kita tidak bayangkan di publik gitu videonya? Karena kita tidak mau ini menjadi tidak spesial gitu, karena pelayanan ini kita sampai ke desa-desa, sampai ke jalan-jalan kecil gitu ya, menghadapi gelombang dan sebagainya. Itu kita buat untuk jadi spesial member gereja YouTube yang mendukung gereja YouTube gitu ya. Ya, tadi kita boleh lihat pelayanan di luar seperti di Alciton, luar biasa gitu kan. Dia bisa membangun, berbau dolar ini dan membudidayakan pangan gitu kan. Kenapa tidak? Kita harus support juga gereja-gereja kecil gitu ya. Yang mengenai membantu pertumbuhan gereja, membantu pertumbuhan gereja-gereja kecil, membantu jemaat-jemaat yang ada di daerah itu. Ini karena kalau kita hanya bicara mengenai apa yang ada di luar sana, tentu saudara-saudara gitu memang baik ya gitu. Sebagai sesama manusia kita saling mendukung. Tetapi dalam hal kegiatan pelayanan kita jangan dilupakan. Tentu kalau seorang Syekh Panji Gumilang saja bisa mau membangun, mendirikan gereja di lingkungan pesantren, beliau pimpinnya, bagaimana dengan kita orang Kristen? Seharusnya kita lebih kencang, Bapak Ibu, peduli lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah dukung kegiatan pelayanan di gereja YouTube. Pelayanan kita yang sudah ikut mendoakan juga, terima kasih, atau namanya ikut berdonasi. Tuhan memberkati saudara ya. Dukung terus semuanya program kegiatan pelayanan gereja YouTube. Karena gereja YouTube ini masih banyak program. Bahkan kita ada program membangun gereja di pelosok-pelosok. Tempat ibadah yang tadinya tidak layak, kita coba untuk emas. Kita bagaimana tempat ibadah tersebut bisa layak untuk dikatakan tempat ibadah. Banyak saudara tempat-tempat ibadah di pedesaan tidak layak, bahkan bisa dibilang tidak pantas dibilang tempat ibadah gitu ya, membahayakan jemaat. Maka dari itu kami gereja YouTube mencoba membuat GMG, gerakan membangun gereja melalui gereja YouTube ini. Jadi percuma kalau kita mempunyai subscriber berbanyak tapi tidak berdampak gitu ya. Jadi kita pergunakan yang bisa kita pergunakan itu. Tugasnya saudara GMG ini banyak saudara. Salah satunya selain membangun wujud atau rada gereja atau dibilang fisik ya, biar layak digunakan. Selain itu mencoba untuk sampai ke legalitas perizinan gereja. Jadi perizinan gereja itu ada real gitu ya perizinannya. Jadi selama ini kan banyak sekali gereja ditutup karena alasan IMB lah, atau alasan nggak punya izin dari SKB 2 Menteri lah. Kita bantu agar gereja-gereja yang tidak memiliki izin
gereja bisa sepantasnya layak untuk perizinannya. Gitu ya. Nah, kalau mau tahu kegiatan kita, mau tahu sampai mana proses kebebasan gereja YouTube, ayo jadi member gereja YouTube. Sebenarnya kalau saudara jadi member di gereja YouTube, saudara bisa melihat video kegiatan kami di desa di tempat terpencil. Kenapa harus dibuat member? Bangka, saudara, kok dibuat member ini kan asal konsumsi semua publik gitu. Loh, saudara. Karena kita khawatir juga disalah artikan dan disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak sekali, saudara. Kita difitnah, kita dihina gitu dengan konten kita gitu. Karena kita berbagi kasih, membagikan sembako, melakukan hal-hal positif, tapi kita dicaci maki, bahkan di review gitu ibaratnya ya, ditertawakan gitu. Cari inilah, kristenisasi lah dan sebagainya. Jadi tim gereja YouTube juga mau untuk pelayanan ini dianggap spesial gitu ya, dan tidak mau diumbar-umbarkan. Biar pelayanan ini juga murni untuk memuliakan nama Tuhan. Gimana caranya bergabung dan menjadi member? Saudara bisa klik tombol bertulisan terima kasih. Di situ saudara bisa klik nominal dan klik kirim melalui via apa gitu ya. Yuk jadilah member di channel-channel gereja YouTube. Kalau sudah jadi member, saudara berarti sangat mendukung dan ambil bagian dalam semua pelayanan di gereja YouTube. Selain itu, saudara bisa berdonasi untuk pelayanan ini, atau saudara mau memberkati di nomor rekening yang ada di deskripsi. Nomor rekening yayasan kami bisa ada di dalam, karena gereja YouTube juga tentu butuh dukungan dana Bapak Ibu Saudara dan supaya bergereja YouTube. Tapi ingat saudara, kepada saudara-saudara yang berderah hatinya untuk ikut membantu pelayanan gereja YouTube. Jadi tidak dipaksa gitu. Tidak mau, wah ini diminta, enggak. Kerinduan saudara aja mau memberkati gitu. Untuk pelayanan ini. Sekedap keluarga besar gereja YouTube mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Ada yang nanya, berapa sih bisa dukung untuk kegiatan pelayanan di daerah ini, Bang? Atau kerap? Saudara-saudara untuk mendukung itu tidak harus besar, tidak harus banyak. Saudara bisa 10.000 sampai 20.000, 100.000 dan seterusnya. Betul, akan sangat berdampak bila pada akhirnya kita sama-sama melakukannya, gitu ya, bergandengan tangan. Ya, sama-sama bergandengan tangan. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudara gereja YouTube, mari dukung program kami ini. Saya percaya apa yang ditabur oleh Bapak Ibu tentu akan Bapak Ibu dapatkan sendiri. Seperti yang Alkitab katakan bahwa tak pernah orang rajin memberi menjadi miskin, justru akan menjadi berkat banyak orang. Dan pastinya tiada berkesudahan. Bapak Ibu dan saudara-saudara gereja YouTube tidak mengalami kekurangannya karena sumber berkat itu Tuhan sendiri. Dan tentu orang yang sering memberkati juga akan senantiasa diberkati. Karena Alkitab bilang, barang siapa yang menabur kepadanya pun juga akan diberikan tuaian. Dia juga akan menuai. Ingat, menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit. Saudara-saudara gereja YouTube. Tapi, poin pentingnya adalah apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita bantu, itulah yang paling penting. Mari saling bahu-membahu, saling mensupport gitu ya Bapak Ibu. Oke? Bapak Ibu, saudara-saudara gereja YouTube semuanya, itu mengenai kegiatan GMG, Gerakan Membangun Gereja. Kalau saudara tahu tempat gereja atau saudara punya gereja belum layak
50% gitu, masih berapa persen doang tidak layak gitu. Paling tidak ya 50%. Dan gereja itu ada di sekitar saudara. Saudara bisa infokan kami atau hubungi kami yang ada di deskripsi. Nanti tim kita akan follow up karena sudah ada beberapa gereja sudah kita laksanakan. Jangan malu saudara. Kata ini demi kebaikan kita bersama, demi nama Tuhan dimuliakan. Kalau ada yang tanya, dari mana sumber dananya? Tuhan pasti sediakan. Tuhan pasti pertemukan dengan orang-orang baik. Orang-orang yang mau memberi dan mau menjadi berkat. Sebenarnya sudah banyak kita pegang itu. Jadi jangan malu. Infokan aja saudara. Infokan langsung biar kita follow up. Kalau gereja itu layak, kita juga senang. Kalau gereja itu menjadi berkat bagi banyak orang jiwa-jiwa, kita juga bahagia gitu. Dan pastinya malaikat surga bersorak-sorak. Apalagi makin banyak gereja-gereja bertumbuh, ya kan? Ayo kita gunakan platform gereja YouTube ini untuk menyalurkan dan menjembatani gereja-gereja kecil di pedesaan. Gereja-gereja yang belum layak, sebisa mungkin kita layakkan. Kalau mulai dari kita, siapa lagi? Itulah program tahun ini dari gereja YouTube. Kalau tahu kemarin kita memang, tahun kemarin kita itu, saudara-saudara, punya tema penuaian jiwa. Tapi kalau jiwa sudah dicari, tapi tempatnya tidak ada, banyak orang yang terima Tuhan Yesus, murtadi menjadi narasumber, ya sama aja omong kosong gitu. Kalau tidak dimuatkan gitu di gereja, dan pastinya gereja sangat penting gitu kan. Kalau ada yang narasumber, oh saya udah terima Tuhan Yesus mau dibaptis di sini, daerah mana? Nanti kita akan melempar ke gereja yang ini, di mana lokasi dia gitu ya. Sudah. Maka dari itu kita terus bergerak dan berjalan untuk terus maju dan berkembang. Ini kegunaannya gerakan membangun gereja ini, GMC ini. Ayo jadi berkat, ayo berdampak, jangan cuma buat sekedar tontonan ya. Karena kita punya visi misi yang jelas. Tapi kita bisa jadi tontonan. Itu yang terpenting di gereja YouTube. Itu saya bisa sampaikan saudaraku. Terima kasih. Salam toleransi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.